Kepulauan Riau diberkahi dengan letak geografis yang strategis, menjadikannya pusat maritim yang ideal di kawasan Asia Tenggara. Terletak di jalur pelayaran internasional yang ramai seperti Selat Melaka dan Selat Singapura, Kepri memiliki akses yang mudah ke pasar global dan regional. Menurut Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, tahun 2023, sektor transportasi laut memberikan kontribusi sebesar 17,92% terhadap produk domestik regional bruto. Hal ini menunjukkan potensi besar industri maritim di Kepulauan Riau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Seiring perkembangan zaman, transformasi digital sudah mulai merambah di berbagai industri, tak terkecuali industri kemaritiman. Salah satu bidang manajemen yang sudah mulai menggunakan perangkat digital yaitu bidang manajemen sumber daya manusia atau MSDM, atau sering juga disebut dengan Human Resource Management. Namun, sayangnya, penelitian tentang Digital Human Resource Management di industri maritim masih sangat terbatas, baik dalam skala global dan nasional. Penelitian tentang DHRM atau Digital Human Resource Management masih terbatas. Maka dari itu perlu adanya penelitian terkait DHRM di industri maritim untuk memperkaya referensi pengembangan iptek terutama di bidang SDM. Maka dari itu, Universitas Maritim Raja Ali Haji selaku kampus berbasis kemaritiman di Indonesia perlu mengambil peran untuk melakukan riset di bidang ini. Di dalam penelitian ini, fokus utama akan diletakkan pada mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh industri maritim di Kepulauan Riau dalam mengimplementasikan Digital Human Resource Management. Melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan para pemangku kepentingan, survei kepada karyawan industri maritim, dan analisis data sekunder terkait dengan tren industri maritim dan informasi teknologi. Salah satu aspek kunci yang akan diteliti adalah bagaimana perusahaan maritim di Kepulauan Riau mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses manajemen sumber daya manusia mereka. Hal ini mencakup penggunaan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, platform e-learning untuk pelatihan dan pengembangan karyawan, serta penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk analisis data kinerja dan produktivitas karyawan. Melalui penelitian ini, Umrah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memajukan SDM dan inovasi dalam industri maritim, serta menjadi landasan bagi pengembangan lebih lanjut dalam bidang kemaritiman di masa depan. Penelitian ini merupakan program penelitian Program Studi Bisnis Digital Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya, Mirza Ayunda Pratiwi, sebagai Ketua Peneliti, bersama dua anggota yaitu Eski Tiasiningsih dan Lasri Anggifani, kami merasa sangat bersyukur dapat melaksanakan penelitian ini dengan pendanaan dan dukungan penuh dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Umrah. Penelitian kami berjudul Implementasi Digital Human Resource Management atau DHRM pada industri maritim di Kepulauan Riau. Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pendanaan internal Umrah yang telah memungkinkan penelitian ini terlaksana. Dukungan ini merupakan wujud nyata komitmen Umrah dalam mendorong inovasi dan perkembangan keilmuan yang relevan dengan perkembangan zaman, khususnya di bidang Human Capital Management dan bisnis digital. Prosedur kerja dan tahapan penelitian kita bagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama yaitu prasurvei, di mana pada tahapan prasurvei kita melakukan 4 agenda, yaitu rapat, persiapan alat dan bahan penelitian, koordinasi dengan perusahaan objek penelitian, dan pembuatan alat penelitian seperti persiapan kuesioner dan instrumen checklist yang telah dibuat akan dicetak untuk keperluan turun ke lapangan. Pada tahapan kedua kita melakukan survei, turun ke lapangan, melakukan observasi dan wawancara. Jadi sekarang kita
menunggu kapal Pelni akan sandar, dan kapal ini adalah salah satu kapal yang para penumpang antar pulau, dan ini salah satu proses bisnis dan pelayanan yang disediakan oleh PT Pelni cabang Tanjung Pinang. Ya. Setelah melakukan proses pengambilan data di lapangan, selanjutnya yaitu kita melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu pasca survei, di mana pada tahapan ini kita mengorganisir data, menganalisis data, melakukan penyusunan outline dan pembagian tugas penulisan, serta konsultasi dengan pakar. Setelah itu, baru kita lakukan proses diseminasi atau penyebaran hasil penelitian, di mana pada tahapan ini kita melakukan penyusunan artikel, persiapan presentasi publikasi, revisi artikel, dan pembuatan poster serta video dokumentasi. Selanjutnya adalah scope ataupun cakupan yang kita gunakan dalam menganalisis atau mengambil data tentang digital human resource management di industri kemaritiman. Kita memiliki banyak sekali scope sebenarnya di bidang human resource management. Namun di dalam penelitian kita hanya gunakan beberapa saja, yaitu kita menggunakan digital recruitment, digital performance management, digital training and development, digital communication, digital data engagement, digital employee engagement, dan digital diversity and inclusion, serta adoption of new technology. Sekarang bagaimana sih adopsi ataupun adaptasi digital human resource management di maritime enterprises? Kita menemukan ada beberapa keyword ya atau tematik yang kita simpulkan. Yang pertama itu terkait digital recruitment, kita menemukan bahwa adanya penggunaan teknologi dalam proses rekrutmen, ya, menggunakan online platform ataupun data driven system. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan hybrid approach karena mereka sadar bahwa di Kepulauan Riau literasi digital belum merata, sehingga mereka menggunakan kombinasi antara tradisional dan juga digital. Nah, namun ketika kita turun ke lapangan di perusahaan-perusahaan yang cukup besar ya, seperti salah satunya BUMN, misalnya Pelni, salah satu perusahaan yang kita turun, nah itu mereka sudah memiliki sistem yang lebih baik itu digital recruitment, digital performance management, ataupun di scope-scope digital human resource management yang lain gitu. Jadi untuk di Pelni sendiri, mereka menggunakan digital recruitment yang sudah tersentralisasi dengan pusat. Jadi ini tidak terlalu menjadi kendala bagi Pelni cabang Tanjung Pinang karena mereka sudah mengikuti yang di pusat. Kemudian digital platform management atau bagaimana platform menggunakan menggunakan aplikasi untuk memanage atau mengelola kinerja karyawannya. Nah, ini tentunya juga belum merata di semua tempat yang kita analisis. Ada yang menggunakan tools-tools sederhana seperti dashboard, Google Sheet. Namun ada juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan platform khusus yang mereka memang desain untuk kantor mereka. Kemudian ada juga gap lack of attention to employee welfare and job satisfaction. Di sini maksudnya dalam menggunakan platform digital untuk performance management masih banyak perusahaan yang hanya fokus pada pengumpulan data dari hasil kerja atau hasil kinerja atau hasil produktivitas, tapi mereka kurang memanfaatkan digital performance management ini untuk melihat kesejahteraan ataupun kepuasan pekerjaannya. Kemudian digital training and development, ini juga sama dengan yang lain. Ada company yang sudah menerapkan menggunakan LMS, namun ada juga masih yang lebih sering menggunakan platform tradisional. Kemudian digital communication, masih banyak perusahaan itu memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp
Jadi sebenarnya digital communication yang efektif di bidang digital human resource management di industri kemaritiman itu sebaiknya kita menggunakan platform ya khusus ya untuk berkomunikasi secara profesional, karena WhatsApp bisa kadang-kadang itu kurang formal gitu, atau misalnya bisa lewat email. Nah, kemudian untuk digital diversity and inclusion masih juga hampir semua industri yang kita tanyakan mereka belum menggunakan digital diversity and inclusion secara maksimal. Kalau bicara tentang gender, hampir rata-rata sudah fokus ke arah situ gitu, ke arah gender. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan, dalam pengelolaan kinerja, mereka sudah mulai sadar bahwa masalah gender ini hal yang cukup diperhatikan saat ini. Nah, namun masih banyak yang kurang berfokus pada disabilitas. Misalnya mereka menyediakan website yang disability friendly gitu. Nah, kemudian dalam hal adoption of new technology, kita masih memiliki tantangan-tantangan, misalnya terkait kesiapan teknologi di industri maritim tentunya. Kemudian perlu adanya dukungan penuh dari top management gitu ya. Kemudian industri-industri juga masih memerlukan training yang tentunya yang sustainable gitu ya, untuk meningkatkan budaya belajar, budaya inovasi yang lebih tinggi. Ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah advance dalam menggunakan teknologi seperti menggunakan augmented reality, menggunakan AI gitu ya untuk mengambil decision making, untuk mengambil keputusan. Dan mereka juga menyatakan, para informan ini beberapa menyatakan bahwa dengan adanya COVID-19 ya 2019 lalu ini cukup ada sedikit benefit, yaitu mempercepat proses digital transformation di tempat kerja mereka. Adopsi digital human resource management dalam industri maritim di Kepulauan Riau menunjukkan potensi dan tantangan yang signifikan. Meskipun beberapa perusahaan telah menggunakan alat digital untuk rekrutmen, manajemen kinerja, dan keterlibatan karyawan, penerapannya belum merata di seluruh divisi. Perbedaan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur, termasuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi karyawan agar dapat memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Dukungan manajemen puncak juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendorong adopsi teknologi dan inovasi. Selain itu, integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan serta pengembangan praktik inklusif menjadi elemen penting untuk memastikan semua karyawan dapat berkembang dalam lingkungan kerja berbasis digital. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari adopsi di HRM ini di industri maritim, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah. Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, organisasi dapat memperkuat posisi mereka dalam menghadapi dinamika industri yang terus berkembang. Maka dari itu, saran dari penelitian ini untuk dimanfaatkan secara luas dalam lingkup industri, usaha, ataupun pemerintah, yaitu pertama, meningkatkan kapasitas SDM. Perusahaan maritim sebaiknya merekrut atau meningkatkan keterampilan profesional HR yang memiliki spesialis dalam di HRM. Yang kedua, memberikan fleksibilitas pada cabang lokal. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur teknologi secara bertahap. Yang keempat, program pelatihan terintegrasi. Yang kelima, optimalisasi pengelolaan talenta dan rekrutmen. Yang keenam, personalisasi pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, kolaborasi dengan regulator. Dan yang terakhir, meningkatkan keterlibatan karyawan dan budaya digital. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat memberikan wawasan berharga bagi evolusi digital di sektor maritim dan membantu organisasi beradaptasi dengan tuntutan era digital. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.